Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada umumnya, orang memahami kemurahan hati sebagai suka memberi. Tetapi sebenarnya murah hati yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan sekedar suka memberi, melainkan menunjukkan sikap hati yang penuh belas kasihan. Alkitab banyak menggambarkan sikap Tuhan Yesus dalam menghadapi orang-orang yang lemah dan sakit dengan kalimat, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Tergeraklah hatinya dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar berbelas kasihan, melainkan belas kasihan yang sangat mendalam sehingga mendorong dia tidak bisa tidak berbuat sesuatu untuk menolong. Ketika berjumpa dengan orang sakit, dia sembuhkan. Orang lumpuh, dibuatnya berjalan. Orang buta melihat. Orang bisu dapat berkata-kata. Orang yang dirasuk setan dilepaskan. Orang yang berduka cita dihibur. Dan yang paling luar biasa adalah dia rela disalibkan untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Di dunia ini banyak orang yang suka memberi, tetapi belum tentu murah hati. Kita bisa saja suka memberi karena itu adalah kewajiban sebagai orang beragama, takut kalau tidak memberi bakalan tidak diberkati, atau hidup jadi susah. Bisa juga karena memberi adalah sebuah kebanggaan, apalagi kalau dipublikasikan, atau karena sejak lahir kita memang memiliki karakter yang suka memberi dan dilahirkan dari keluarga yang demikian, sehingga sejak kecil kita sudah diajarkan dan dilatih untuk itu. Selain itu, ada juga orang yang memang mudah merasa kasihan, tetapi hanya berhenti sampai di situ saja. Murah hati yang diajarkan Tuhan Yesus sebagai gaya hidup warga kerajaan Allah bukan sekedar itu, melainkan sebuah tindakan kasih yang dimulai dari belas kasihan yang digerakkan oleh kasih Allah. Dengan kata lain, murah hati sejati bukan merupakan kualitas manusia berdosa dan tidak mungkin bisa kita usahakan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan merupakan buah Roh Kudus sebagai hasil dari persekutuan pribadi yang intens dengan Tuhan. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan sudah memberi kemurahan hati kepada kita. Dia juga menyediakan semua sarana yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam kemurahan hati. Tetapi kita juga harus melakukan bagian kita, mencari wajahnya dan bersekutu dengan Dia setiap hari, serta merespon setiap orang yang datang kepada kita sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Itulah bahagia sejati. Mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan bisa membuat hati kita menjadi dingin, sehingga kita tidak peka lagi terhadap kebutuhan orang lain, dan sebagai dampaknya kita kehilangan bahagia sejati. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, mari kita yang sudah mendapat kemurahan hati dari Tuhan, melakukan bagian kita dengan baik dan setia. Amin.